Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, di video ini kita akan membahas lagi contoh soal tentang dimensi 3 dan di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan menghitung jarak titik ke garis. Di video pertama kita sudah membuat beberapa contoh soal yaitu tentang menghitung jarak titik ke titik ya. Di bagian kedua ini kita akan lanjutkan lagi untuk mencari jarak titik ke garis, bagaimana caranya dan bagaimana teknik untuk menyelesaikan kalau kita diberikan soal yang berkaitan dengan menghitung jarak titik ke garis. Oke, kita langsung mulai dari soal yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 10 cm ya. Tentukan jarak titik F ke garis AC. Oke, kita beri nama dulu. Untuk kubusnya adalah kubus ABCDEFGH. Kita tulis di sini ya. Jadi ini A, kemudian B, kemudian C, D, E, kemudian yang ini F dan G, serta sisi yang terakhir ya, pojok yang terakhir adalah H. Yang diminta adalah jarak titik F ke garis AC. Titik F ada di sini, sedangkan garis AC itu ada di bawah ya. Kita gambar dulu untuk garis AC-nya, yaitu dari A ke C di sini. Oke. Nah, sudah ya. Kemudian kita buat segitiga pembantunya adalah F ke C, kemudian F ke A. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, satu hal yang perlu diketahui, untuk mencari jarak titik ke garis ya, yang kita pakai adalah jarak terdekatnya. Jadi nih, misalkan kita punya garis seperti ini ya. Kemudian kita punya titik, misalkan titiknya ada di sini. Nah, kan bisa aja dari titik ini kan kita bisa buat garis kan ke arah sini. Ya kan? Kemudian bisa juga ke arah sini, kemudian ke arah sana. Nah, tetapi yang kita pakai adalah jarak terdekatnya, yaitu pada saat dia dari titik tersebut ke garis itu membentuk sudut 90 derajat atau dia tegak lurus ya. Jadi yang kita pakai adalah garis yang tegak lurus ini. Bagian garis yang tidak tegak lurus yang ini yang nggak kita pakai. Nah, jadi jaraknya adalah jarak tegak lurusnya seperti ini. Demikian juga dengan jarak dari titik F ke garis AC ini ya. Ini berlaku untuk setiap mencari titik ke garis, kita adalah cari jarak terdekatnya ya. Jadi yang tegak lurus tentu saja. Oke, kita sekarang lihat dulu untuk segitiga AFC. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan rusuknya kan 10 ya. AB itu 10, BC itu juga 10. Maka FC itu kan diagonal bidang ya, diagonal bidang. Kemudian AC juga diagonal bidang dan FC itu diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Berarti masing-masing baik itu AC, FC, dan AF itu panjangnya pasti 10 akar 2 ya. Ini berarti pasti 10 akar 2, yang ini juga 10 akar 2, yang ini juga 10 akar 2. Artinya apa? Artinya segitiga AFC adalah segitiga sama sisi. Nah, kita bisa gambarkan dulu untuk segitiga AFC-nya. Kita bawa keluar ya. Ini seperti ini. Kemudian dia nanti akan sama sisi ya, kira-kira segini ya, cukup. Kemudian kita gambar ke sini. Nah, udah kita asumsikan ini sama sisi. Kemudian kita kasih nama untuk segitiganya, yaitu yang bawah itu A, kemudian C, yang atas titiknya adalah F. Nah, yang kita cari adalah jarak dari F ke titik AC ya. Berarti kita tinggal tarik garis saja yang tegak lurus ke sini. Nah, kita sudah dapat. Karena dia segitiganya sama sisi, maka ini pasti akan terbagi jadi 2 ya. Oke, nah seperti ini. Panjang AF itu adalah 10 akar 2. Kemudian kalau kita misalkan kasih O di sini, maka panjang AO-nya pasti 5 akar 2. Maka dengan mudah kita bisa menghitung panjang OF atau FO ya, yang itu panjang titik F ke garis AC dengan menggunakan Pitagoras. Maka OF itu akan sama dengan akar dari sisi miringnya adalah 10 akar 2 ya. 10 akar 2 dikuadratkan dikurangi dengan 5 akar 2 dikuadratkan. Oke, kita akan dapat hasilnya, berarti akar dari 10 akar 2 itu berarti 100 kali 2, 200. Dikurangi dengan 25 kali 2 ya, berarti 50. Maka ini akan sama dengan akar dari 150. Kalau kita mau sederhanakan, 150 itu kan berarti akar dari 25 dikali dengan 6 ya. 25 kali 6 atau 5 akar 6. Oke, kita dapat jawabannya. Berarti jarak dari titik F ke garis AC adalah 5 akar
6. Oke, kita tulis di sini jawabannya. 5 akar 6. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal kedua. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 terdapat titik P yang ada di tengah-tengah HG. Jarak titik P ke garis AG adalah titik-titik cm. Oke, ini kubusnya kita pakai lagi. Kita kasih nama A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Dan di sini diketahui adalah titik P yang terletak di tengah-tengah HG. HG itu di sini ya. Jadi ini titik P. Kemudian panjang rusuknya 6, berarti ini kebagi 2, masing-masing dapat 3 ya. Panjang rusuknya ini 6, kemudian ini 6, ini 6. Pertanyaannya adalah titik P ke garis AG. Kita cari dulu garis AG. Oke, garis AG-nya ada di sebelah sini ya teman-teman. Kita gambar dari G kemudian ke A. Oke, kita perbaiki dari G. Oke, nah dari sini kemudian ke A seperti ini. Oke, yang diminta adalah jarak titik P ke garis AG ini. Maka kita buat garis bantuan, yaitu, kalau seperti ini kita tidak perlu menghitung ya, karena, maaf ya, masih perlu dihitung ternyata ya. Kita perlu segitiga, berarti ini kita tarik garis P ke A, kemudian nanti satu lagi P ke G ya. Nah, jadi segitiganya seperti ini, segitiga APG. Nah, sudah dapat. Yang diminta jarak titik P ke garis AG. Maka kita cari yang tegak lurusnya berarti ini ya. Nah, sudah ketemu. Tinggal kita bawa keluar segitiganya, segitiga APG ini. Oke, kita buat seperti ini ya teman-teman. Titik P-nya kita taruh di atas ya, supaya mudah untuk melihatnya. Ini garis AG-nya kita taruh di sini. AG, ya, agak panjang sedikit. Kemudian titik P-nya kita taruh di atas, kemudian kita tarik garis P ke G. Ini titik P ke G. Kemudian tarik garis P ke A atau dibalik tidak masalah, sama aja. Dan jaraknya adalah ini dari P ke sini. Oke, seperti ini. Kita beri nama dulu untuk titiknya. Berarti ini yang pendek itu G, kemudian sini P, sini A ya. Sini A, kemudian di sini P ya, di atas itu P. Panjang garis PG itu adalah 3 cm, kemudian panjang garis AG, berarti kan AG itu kan diagonal ruang ya, karena ini sisinya adalah atau rusuknya adalah 6 cm, maka panjang AG pasti 6 akar 3. Berarti panjang AG ini 6 akar 3, kemudian panjang PA ini bisa kita hitung dengan memanfaatkan, kita buat segitiganya ya, memanfaatkan segitiga. Misalkan teman-teman bisa pilih, saya akan pilih ini ya, P kita tarik garis ke bawah. Kemudian kita pakai garis saja ya, P-nya kita tarik garis ke bawah, ini yang warna hijau. Tarik garis ke bawah, kemudian kita beri garis lagi ke titik A. Kita bisa mencari panjang PA-nya lewat segitiga, misalkan POA ini. Oke, ini kita beri notasi atau simbol O di sini. Maka kalau kita melihat segitiga POA, ini akan tegak lurus di O ya. Kemudian panjang AO bisa kita cari, yang ini adalah 3, yang AD-nya adalah 6. Maka panjang AO itu nilainya adalah akar dari, ini kita gambar di sini, kita kerjakan AO sama dengan akar dari sisi miringnya ada nih, kalau lihat segitiga ADO, ini siku-siku, sisi miringnya adalah AO, berarti ini 6 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ya. Cara mengerjakannya supaya tidak dikuadratkan, itu berarti kita buat ini, 6 itu kan 3 kali 2 ya, berarti 3 kuadrat kali 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Kemudian 3 kuadratnya dikeluarkan, jadi 3 kuadrat dalam kurung 2 kuadrat plus 1. Akar dari 3 kuadrat itu 3, 2 kuadrat plus 1 itu 5. Jadi 3 akar 5 itu baru panjang AO. Panjang AO 3 akar 5, kemudian kita bisa mencari panjang AP ya. Jadi panjang AP-nya adalah PO-nya tentu saja adalah 6 kan. PO-nya kan 6 berarti kan, karena dia rusuknya. Ini PO-nya 6 cm yang warna hijau itu. Berarti AP itu sama dengan akar dari AP itu sisi miring, berarti 6 kuadrat ditambah dengan 3 akar 5 kuadrat. Oke, berarti sama dengan akar dari 6 kuadrat itu 3 kuadrat kali 2 kuadrat ditambah yang di sini 3 kuadrat dikali 5. Ya, karena akar 5 dikuadratkan itu 5.
Kemudian akar 3 kuadratnya kita keluarkan, 3 kuadrat dalam kurung 2 kuadrat ditambah 5. Akar 3 kuadrat itu 3, 2 kuadrat tambah 5, 9. Akar 9 berarti 3 juga ya. Jadi sama dengan 9. Ini kalau mau dikerjakan juga boleh. 36 ditambah 9 dikali 5 ya. 9 dikali 5 itu 45 ya. 36 tambah 45 kan 81. Sama aja ya. Maka kita dapat AP-nya 9. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya bentuknya seperti ini? Caranya adalah kita misalkan nih, misalkan ini O-nya udah dipakai, ini P aksen misalnya ya. Panjang P aksen yang akan kita cari ini, kita misalkan T ya, tinggi gitu ya. Kemudian panjang GP itu kita misalkan X, berarti panjang P aksen ke A adalah 6 akar 3 min X. Oke, seperti ini. Kemudian kita gunakan Pitagoras untuk menghitung masing-masing segitiga. Kita lihat segitiga P aksen G ya. Perhatikan segitiga P aksen G. Maka dengan memanfaatkan Pitagoras di sini kita akan dapat 3 kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Berarti 9 sama dengan X kuadrat ditambah T kuadrat. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian kita kerjakan juga untuk yang segitiga P aksen A. Maka kita akan punya 9 kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah dengan 6 akar 3 minus X kuadrat. 6 akar 3 minus X kuadrat ya. Kita kerjakan berarti akan dapat 81 sama dengan T kuadrat plus, kita kuadratkan ini ya, satu per satu berarti 6 akar 3 kuadrat berarti 36 kali 3 ya. 36 kali 3 itu berarti 36 dikali 3 berarti 8, 108 ya. 108 ditambah dengan X kuadrat dikurangi 12 akar 3X ya. A min B kuadrat itu A kuadrat plus B kuadrat min 2AB ya. Oke, kemudian kita kumpulkan nih, 81 sama dengan kita buat gini, T kuadrat plus X kuadrat ditambah 108 minus 12 akar 3X. Nah, teman-teman perhatikan di atas ini kita punya X kuadrat plus T kuadrat. Di sini juga ada X kuadrat plus T kuadrat. Nilainya adalah 9. Maka kita bisa substitusikan 81 sama dengan 9 ditambah 108 dikurangi 12 akar 3X. Oke, kita pindah ruas ya. 12 akar 3X sama dengan 108 ditambah 9 itu 117. 117 dikurang dengan 81. Berarti kita dapat nilai X-nya ya. X-nya berarti sama dengan 117 dikurang dengan 81 itu 36 dibagi dengan 12 akar 3. Atau kita coret ya, dengan 36 kita bagi 12 dapat 3. 3 dibagi akar 3. Jadi X-nya adalah 3 per akar 3. Kita rasionalkan akar 3 per akar 3. Berarti kita dapat X-nya sama dengan akar 3. Oke, yang kita cari bukan X, tapi kita akan mencari nilai T ya. Karena yang dicari adalah nilai tingginya di sini. Bukan tinggi nih. Untuk kasus ini memang tinggi, tapi yang kita cari adalah nilai P aksen ya. Masukkan X-nya tadi. Berapa tadi X-nya? Akar 3 ya. Kita masukkan ke sini. Oke, berarti kita dapat 9 sama dengan akar 3 kuadrat ditambah T kuadrat. 9 sama dengan 3 plus T kuadrat ya. Berarti 6 sama dengan T kuadrat, berarti T-nya sama dengan akar dari 6. Berarti jaraknya adalah akar 6 ya. Oke, kita lihat jawabannya ada yang di opsi yang E. Oke, itu untuk soal yang kedua. Untuk ide yang lain mungkin teman-teman punya juga bisa dicoba ya. Tidak harus seperti ini, tetapi kalau misalkan caranya betul, semestinya kita akan mendapatkan jawaban yang sama. Oke, kita ke soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH. Oke, ini kubusnya kita beri nama lagi ABCDEFGH. Kemudian yang diminta di soal ini adalah jarak antara titik B ke EG. Di mana panjang rusuknya 6 lagi ya. Ini panjang rusuknya 6. Jarak B ke EG. EG itu ada di atas ya. Ini berarti kita gambar dulu untuk garis EG-nya. Jadi ini titik E ke G.
Yang diminta adalah jarak dari titik B ke EG. Nah, ini mirip dengan soal sebelumnya tadi ya. Jadi ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Ini juga BE juga diagonal sisi. Maka jarak dari B ke EG pasti pas di tengah-tengahnya sini ya. Pas di tengah-tengah sini. Oke, kita bisa menggunakan segitiga ini propertinya. Maka kita dapat nilai ini misalkan O ya. OG itu adalah ini 6 berarti 3 akar 2. Ini OG 3 akar 2. Kemudian GB itu berarti 6 akar. Oh, ini bukan 3 akar 3, 3 akar 2. Ini 6 akar 2. Pertanyaannya adalah BO ya. Atau OB, yang diminta adalah OB ini tegak lurus di sana. Karena segitiganya dia akan sama sisi, segitiganya sama-sama diagonal bidang ya. Berarti jaraknya OB itu sama dengan akar dari 6 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat dikurang dengan 3 akar 2 kuadrat ya. Kelihatannya hampir mirip dengan yang tadi. Maka kita akan dapatkan akar dari 6 akar 2 berarti 72 dikurang 3 akar 2 berarti 18. Oke, 72 dikurang 18. 54 ya. Jadi ini akar 54. Nah, 54 itu kan 9 kali 6 ya. 9 dikali 6 berarti sama dengan akar 9 itu 3. Akar 6-nya kita biarkan. Jadi 3 akar 6. Berarti jawabannya yang A. Oke ya. Itu untuk soal mencari jarak B ke EG. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini masih kubus ya. Kita diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi biar caranya sama terus ya. Kalau misalkan ketemu kubus, teman-teman sudah tahu untuk tekniknya bagaimana cara menyelesaikan. Kalau misalkan balok ya sama aja, yang berubah hanya segitiganya aja ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian rusuknya itu 12, kemudian ada titik P itu tengah-tengah CG. CG itu di sini ada titik P. Oke, dia di tengah-tengah, maka ini akan sama yaitu 6. Kemudian jarak titik P ke garis HB. HB itu adalah diagonal ruang ya. HB di sini merupakan diagonal ruang, berarti kita bisa gambar dulu garisnya dari H ke B seperti ini. Yang diminta jarak titik P ke garis HB. Berarti kita buat segitiga bantuannya. P ke B seperti ini, kemudian P ke H seperti ini ya. Berarti segitiganya adalah PHB ya, PHB, di mana panjang untuk HB itu diagonal ruang berarti 12 akar 3. Kemudian panjang PH itu kita bisa cari dengan ini segitiga PGH ya, ini 3 berarti ini 6. Berarti di sisi miringnya adalah PH. Berarti kita cari dulu HP atau PH-nya sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ya. Berarti 36 ditambah 9. Akar 36 plus 9 itu akar 45. Berarti sama dengan 3 akar 5 ya. 3 akar 5. Berarti PH-nya itu 3 akar 5. Kemudian mencari PB itu sama ya. PB sama PH itu sama sebenarnya. Karena ini 3, sini 6. Berarti ini juga 3 akar 5. Oke, berarti sekarang kita tahu segitiganya adalah segitiga sama kaki kan. Karena panjang PH itu sama dengan panjang PB. Kita bawa keluar segitiganya. Ini berarti titik P-nya kita taruh atas seperti ini. Kemudian ini kita buat seperti ini. Dan kita buat untuk alasnya. Nah, dan segitiganya sama kaki ya untuk soal ini. Jadi kita taruh titik P di atas. Kemudian di sini HB. HB. Oke, ini gambarnya agak tidak sesuai skala ya, tetapi paling tidak kita tahu untuk apa? Untuk bentuk umumnya gitu ya. Jadi kita tahu PH-nya itu 3 akar 5. Ini 3 akar 5, kemudian PB-nya itu juga 3 akar 5. Maka kalau kita mau mencari P ke garis HB pasti jatuhnya dia akan di tengah-tengah karena dia sama kaki ya. Nah, kalau kita tarik, nah kira-kira di sini. Anggap ini yang lurus ya dan tegak lurus gitu ya. Karena saya gambar tidak sesuai skala, maka kita anggap ini sudah tegak lurus. Karena HB itu 12 akar 3, maka ini akan sama 6 akar 3 dan di sini juga 6 akar 3. Ini misalkan P aksen gitu ya. Nah,
Maka yang akan kita cari adalah jarak P aksen ini. P ke P aksen atau kita singkat aja T gitu. Berarti kita punya T-nya sama dengan akar dari 3 akar 5 kuadrat. 3 akar 5 kuadrat dikurang dengan 6 akar 3 kuadrat. Oke, seperti ini. Oke, kenapa ini ketemunya negatif? Apakah ada yang salah di sini? Oh, ini panjang rusuknya 12 ya, bukan 6 ya. Oke, jadi ada kesalahan perhitungan di sini teman-teman. Di sini mestinya bukan 3 tetapi 6, di sini 12 ya. Oh, berarti ini juga ini salah juga ya. Oke, kita ulangi untuk mencari nilai perhitungan untuk PH dan PB-nya ya. Kita ulangi dulu, kalau yang ini betul nih. HB-nya pasti 12 akar 3 ya. Kita cari dulu untuk yang PH. Ini berarti panjangnya 6. Yang ini panjangnya 12 ya. Berarti PH-nya itu nanti akan sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 12 itu 6 kali 2. Berarti 6 kuadrat kali 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita keluarkan 6 kuadratnya, berarti 6 kuadrat dalam kurung 2 plus 2 kuadrat plus 1 ya. Akar dari 6 kuadrat itu 6, 2 kuadrat plus 1, 5. Jadi 6 akar 5 ya. Jadi yang betul ini pH-nya 6 akar 5. Ini juga sama, ini panjang dari BC itu 12 mestinya ya. Ini 12, yang ini juga 6. Oke, berarti di sini juga sama, 12 dengan 6 ya. Maka ini 6 akar 5. Berarti yang PB itu 6 akar 5, yang ini 6 akar 5 juga. Berarti untuk panjang T-nya, ini jadinya seperti ini ya. Kita revisi. Berarti panjang T-nya adalah 6 akar 5 dikuadratkan, dikurang dengan 6 akar 3 dikuadratkan. Oke, maka kita akan dapat sama dengan akar dari 6 kuadrat kali 5 dikurang 6 kuadrat kali 3. Seperti biasa 6 kuadratnya kita keluarkan. 6 kuadrat dalam kurung 5 minus 3. Akar dari 6 kuadrat itu 6, 5 minus 3 itu 2, berarti 6 akar 2 ya. Berarti panjang atau jarak dari P ke garis HB itu adalah 6 akar 2. Maka jawabannya yang D. Oke ya, seperti itu. Tadi ada sedikit ketidaktelitian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini membahas tentang limas ya. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD dengan AB sama dengan BC sama dengan 5 akar 2. Oke, kita beri nama dulu limasnya T, A, B, C, dan D. Diketahui panjang AB sama dengan BC 5 akar 2. Oke, jadi sisi alasnya ini 5 akar 2, ini juga 5 akar 2 karena dia merupakan persegi. Panjang TA itu 13. Oke, TA itu berarti sisi tegak ya. Berarti TA, TD, TB, TC itu sama yaitu 13. Kita gambar di sini. 13 ini juga 13. Pertanyaannya adalah jarak titik A ke garis TC. Oke, titik A ke garis TC. Kita bisa memanfaatkan segitiganya adalah TAC ya. Kita buat kayak gini, TAC. Ini juga bisa ya. Jadi jaraknya AC itu karena ini 5 akar 2, 5 akar 2 berarti AC itu 5 akar 2 akar 2 atau sama dengan 10 ya. Jadi panjangnya AC dengan menggunakan Pitagoras kita akan dapatkan 10 ya, tegak lurus di B. Yang diminta adalah jarak dari A ke garis TC. Oke, kita bisa menggunakan segitiga ATC. Kita bawa keluar dulu segitiganya. Dan ini segitiganya sama kaki ya, sama kaki di TA dan TC. Oh, TA dan TC betul ya. Oke, kita buat gambarnya dulu. Segitiganya sama kaki di TA dan TC. Kita misalkan seperti ini. Oke. Nah, dan kita akan buat nilai ini TA, TC. T, kemudian A, kemudian C, yang ini sama 13, yang ini juga 13, kemudian AC-nya adalah 10. Tetapi pertanyaannya di sini bukan T ke AC ya, tetapi A ke TC. A ke garis TC, maka kita buat garis ini tegak lurus ke TC seperti ini. Nah, jadi yang ditanyakan adalah ini. A ke TC kita sebut sebagai AA aksen. Nah, maka caranya dengan menggunakan seperti soal sebelumnya yaitu pemisalan ya. Kita misalkan ini T,
kemudian jarak A aksen C itu X, berarti jarak A aksen ke T itu berarti 13 min X. Oke, kita manfaatkan segitiganya. Kita buat Pitagorasnya untuk satu persatu. Yang pertama ini dulu, segitiga A aksen C. Maka kita akan dapatkan T kuadrat plus X kuadrat sama dengan 10 kuadrat ya. 10 kuadrat sama dengan T kuadrat plus X kuadrat. Atau kita dapat 100 sama dengan T kuadrat plus X kuadrat. Nah, kemudian kita lihat segitiga dari A aksen T. Maka kita akan dapat Pitagorasnya ini tegak lurusnya di A aksen sama. Jadi 13 kuadrat itu sama dengan 13 minus X kuadrat ditambah T kuadrat. Ini 169 sama dengan 169 plus X kuadrat minus 26X. A kuadrat plus B kuadrat min 2AB plus T kuadrat. Oke, ini jadi 169 sama dengan 169 plus X kuadrat plus T kuadrat min 26X, ya kan? Jadi seperti ini. Nah, X kuadrat plus T kuadratnya ini kan akan bernilai sama dengan 100. X kuadrat plus T kuadratnya 100 juga. Kemudian 169-nya pindah ke ruas kiri, jadi 0 sama dengan 100 minus 26X. Maka kita dapat nilai X-nya ya. Jadi 26X sama dengan 100, berarti X-nya sama dengan 100 per 26. Atau X-nya sama dengan 50 per 13. Nah, ini kita dapat nilai X-nya. Yang diminta adalah nilai T ya, maka kita bisa pakai persamaan ini. Nah, persamaan 100 sama dengan T kuadrat plus X kuadrat. Oke, kita kerjakan di sini ya, karena sudah habis space-nya. Berarti ini 100 sama dengan T kuadrat ditambah X kuadrat. Berarti 50 kuadrat dibagi dengan 13 kuadrat. Oke, jadi ini hasilnya cukup tidak bagus ya. Oke, kita kerjakan dulu. Berarti 100 minus 50 kuadrat per 13 kuadrat sama dengan T kuadrat. Samakan penyebutnya dengan 13 kuadrat. Berarti di sini 13 kuadrat itu 169 ya. 169 kali 100 berarti 16900 dikurang dengan 50 kuadrat itu 2500. 2500 sama dengan T kuadrat. Oke, kita akan dapat hasilnya berarti 16900 dikurangi 2500. 14.400 ya. Ini 14.400 kemudian dibagi dengan 13 kuadrat sama dengan T kuadrat. 14.400 itu kalau kita akar ya. Kemudian kita akar ini kan dapatnya 120 dibagi dengan 13 sama dengan T ya. Sudah kita akar nih. Kemudian berarti T-nya kita tinggal bagi aja 120 per 13. Ada? Oh, dalam bentuk pecahan campuran. Berarti nilainya sama dengan ini 9 ya. 9 itu 117, 9 3 per 13 sama dengan T. Nah, kita dapat nih nilai T-nya adalah 9 3 per 13. Maka jawaban yang cocok adalah yang C ya. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Oke, ini soalnya masih limas ya. Diketahui limas TABCD ya, 5 segi 4 belaturan yang memiliki panjang rusuk alas 12 cm. Kemudian yang diminta adalah panjang rusuk tegaknya 12 akar 2, jarak A ke TC. Ini berarti 12 cm. Kemudian ini juga 12 cm. Kita kasih nama dulu T, A, B, C, D ya. Kemudian A ke TC. Kemudian panjang rusuk tegaknya 12 akar 2. 12 akar 2. A ke TC. Oke, ini mirip dengan tadi. A ke TC ini. A ke TC. Oh, sama saja ya ini ya. Limas beraturan mintanya panjang A ke TC. Oke, jadi caranya hampir sama teman-teman ya. Jadi yang diminta adalah jarak A ke TC. Kita buat garisnya dulu. Dari A ke C. Kemudian A ke C-nya itu berarti 12 akar 2.
Berarti ini sama sisi ya, 12 akar 2 di sini. Oh, maaf, sama kaki bukan sama sisi. Ini 12 akar 2, ini juga 12 akar 2. Yang diminta adalah jarak A ke TC. Kita buat pakai misalkan warna merah ya, seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Untuk visualisasi yang lebih jelas itu sama dengan soal atasnya ya. Jadi kita buat garis ini yang tegak lurus dari A ke TC. Nah, ini tegak lurus, kemudian ini kita misalkan X, berarti ini 12 akar 2 minus X. Kemudian panjangnya TA itu adalah, panjangnya TA itu 12 akar 2. Oh, ternyata di sini, oh panjang TA-nya betul ya, 12 akar 2. Berarti ini segitiganya segitiga sama kaki, berarti sama sisi ya, berarti ini 12 akar 2 juga. Ya, ini kebetulan rusuknya bagus ini ya, 12 akar 2 panjang TC-nya, kemudian panjang ini juga 12 akar 2, maka dia pas di tengah-tengah teman-teman ya. Jadi ini kalau seperti ini berarti kita bisa ambil untuk segitiganya pas di tengah-tengah ini, bukan seperti tadi lagi. Kita langsung bisa pakai ini, tidak usah pakai pemisalan X karena dia di tengah-tengah. Nah, ini pasti di tengah-tengah ya. Kenapa kalau di tengah-tengah? Karena segitiganya sama sisi. Jadi di sini adalah 6 akar 2, yang ini juga pasti 6 akar 2 karena panjang rusuk tegaknya juga 12 akar 2. Oke. Jadi ini lebih mudah daripada soal yang sebelumnya. Berarti karena ini tegak lurus di sini, kita akan mencari A ke TC ya. A ke TC betul, anggap aja A aksen. Berarti kita dapat nilai A aksen itu sama dengan akar dari sisi miringnya adalah 12 akar 2, jadi 12 akar 2 dikuadratkan, kemudian kita kurangkan dengan 6 akar 2 dikuadratkan. Oke, kita dapat akar dari 12 kuadrat dikali 2 dikurang 6 kuadrat dikali 2 ya. Oke, perhatikan nih 2-nya bisa keluar dulu. Akar dari 2 dalam kurung 12 kuadrat itu 6 kuadrat kali 2 kuadrat dikurang 6 kuadrat ya. Nanti kalau teman-teman mau mengerjakan pakai angka dikuadratkan juga boleh, silahkan, sama aja ya. Jadi ini akar dari 2-nya kita biarkan, 2, 6 kuadratnya kita keluarkan. 6 kuadrat dalam kurung 2 kuadrat dikurang 1. Nah, baru kita akar nih. Akar 6 kuadrat itu bisa keluar jadi 6. Ini 2 kuadrat dikurang 1 itu 3. 3 kali 2 berarti 6. Berarti ini akar 6 juga di dalam akarnya ya. Jadi 3 dikali dengan 2 yang di sini nih. 6 kuadratnya keluar jadi 6 yang di depan ini. Berarti panjang A aksen atau jarak A ke TC itu sama dengan 6 akar 6. Maka jawabannya yang D ya. Oke, sampai ini dulu untuk pembahasan mencari jarak titik ke garis ya. Jadi poinnya adalah kita mencari jarak terdekatnya, yaitu jarak yang tegak lurus dari titik tersebut ke garis yang diminta. Oke, sekian. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.